Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia, Nabi teragung, orang pertama kali yang akan dibangkitkan dari alam kubur dengan berpakaian satu-satunya orang yang bisa menolong kita di padang mahsyar. Kerinduan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita niatkan dalam mengaji ini tidak merasa lebih baik dari orang lain. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan sunnatullah. Dan yang terbaik di antara kita adalah orang yang insaf, orang yang merasakan oleh orang-orang terdahulu dalam perbedaan pendapat itu, ya, masing-masing berjalan dengan dalil dan saling menghargai saja begitu. Tidak mencemooh, tidak mengklaim saya paling benar, yang lain masuk neraka. Fenomena seperti ini saya khawatir yang terjadi saat-saat sekarang, ya, dengan adanya pihak-pihak yang menyatakan ini salah, yang ini benar. Ini benar, yang ini bid'ah. Ini kekhawatiran dalam diri saya pribadi adalah kasihan umat Islam jadi berpecah belah. Padahal elegannya itu saya mengamalnya begini, kamu begitu silakan, karena masih ada dalil ulama-ulama yang berkata. Apalagi yang sedang kita mau bahas, amalan ini yang membolehkan bukan ustadz-ustadz kampung kayak saya ini, tapi ulama-ulama papan atas yang rata-rata menghafal 100.000 hadis. Praktek maulidan yang seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara sekitar itu boleh dan bagus. Kita akan tampilkan kitab-kitabnya. Seumpamanya kelompok yang menyalahkan maulidan mau membaca kitab itu, dan mereka harus berbesar hati, ini adalah sunnatullahnya. Cuma dalam hal ini bisa enggak kita menata hati kita supaya tidak ada rasa kesombongan dalam masalah ini? Yang melulu betul saya sendiri, yang lain salah. Tidak begitu. Hadirin, di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, praktek maulidan yang seperti terjadi di mayoritas negara, ya, ini adalah mereka katakan boleh dan bagus. Seluruh dunia mayoritas
Sekelompok kecil umat Islam saja minoritas yang menyatakan praktek maulidan yang di dalamnya ada baca Quran, silaturahmi warga, memakmurkan masjid, ada tausiah ilmu agama, itu salah semuanya, bid'ah, masuk neraka. Itu minoritas. Lagian kalau mau disalahkan amalan di masjid kayak tadi kita sebutkan, salah di mana? Hadirin, Maulidan ini adalah meluapkan kegembiraan karena lahirnya manusia yang menjadi cikal bakal adanya kebaikan seluruhnya dan hilang keburukan seluruhnya. Masa kita nggak seneng sih? Anak kita lahir aja Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang anaknya lahir kemudian dia cemberut, lahir lagi loh, ikut makan dari pendaringan kita gitu. Ngerebetin aja nanti biaya kamu nih, kenapa lahir gitu. La haula wala quwwata illa billah. Suami istri aja yang anaknya lahir Pak, seneng, gembira. Padahal anaknya belum tentu bisa menolong dia di padang mahsyar. Anaknya belum tentu bisa menolong dia di akhirat. Belum tentu. Kalau Nabi sudah pasti bisa menolong Anda. Selama Anda jaga iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati itu. Nabi yang jamin tuh. Bahkan hadis-hadis tentang pertolongan Nabi di akhirat, sekalipun umatnya udah masuk neraka, itu disebutkan sama Imam Bukhari dari nomor 44 sampai nomor 6000 sekian ada semua. Masa kita nggak senang dengan orang yang mau menolong kita hari lahirnya? Nih contohnya sebagai hadis pembuka. Betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya Bapak Ibu, sehingga beliau menjamin, umatku yang udah masuk neraka tetap aku bela, umatku yang udah masuk neraka tetap aku cari, umatku yang sudah masuk neraka tetap aku akan berhadapan di hadapan Allah, supaya neraka mereka tidak kekal. Inilah orang yang kita peringati hari kelahirannya. Kenapa Anda membenci? Salah di mana? Jawaban mereka cuma satu, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Ini klaimnya mereka, enggak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kita lihat Pak, hadis yang sangat mulia yang menjadi bergetar bulu roma kita hadirin, sebab beliau menjamin kita itu, menolong kita. Dengan kelahirannya 12 Rabiul Awal, justru kita teringat dengan orang yang sosok ini menjadi kebaikan kehidupan kita, terutama di akhirat. Kalau di dunia memang kita nggak bertemu dengan beliau. Hadirin, di dalam hadis Sahih Bukhari, saya bawakan nomor 6000 aja deh. Ya, 6500 berapa? 62. 6566 ternyata, maaf. Tadi saya bilang 6562 ya. Nabi bersabda, yakhruju qaumum minan nar, akan dikeluarkan sekelompok orang dari api neraka. Sekelompok orangnya ini umat Islam. Dari mana kita tahu ini umat Islam? Dari penjelasan hadis yang lain. Selama dia masih ada la ilaha illallah, wajib keluar dari api neraka. Baik, ini Sahih Bukhari nomor 6500 sekian. Kita buka Sahih Bukhari yang nomor 44-nya. Sebentar. Nih, Nabi bersabda, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah, umatku yang masih ada keimanan la ilaha illallah, wa fi qalbihi wazna sya'ira min khair, sekalipun imannya segede biji gandum. Kita balik lagi kepada hadis 6000. Ini bolak-balik Pak. Bapak Ibu pada ngantuk nggak? Yang ngantuk silakan ambil kopi Pak. biar matanya melek gitu ya. Sebab nanti kalau salah dengar
dari pengajian ini takutnya salah paham gitu ya. Saya sih alhamdulillah nggak ngantuk nih Pak. Ya. Udah minum tadi. Baik, nih kita lihat. Kembali hadis 6566. Kata Nabi, Masya Allah, bagaimana kita nggak senang dengan orang yang mau pasang badan untuk kita di akhirat, pengadilan paling hebat. Pengadilan di dunia ini main-main aja Pak. Anda lebih banyak duit, prakteknya gitu bisa menang itu. Tapi di akhirat nggak bisa. Ya, Nabi bersabda, yakhruju qaumun minan nar, akan dikeluarkan umat Islam dari neraka bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan pertolongan aku, kata Rasul. Dengan pertolongan aku, kata Rasul, keluar dari api neraka. Fayadkhulunal jannah, akhirnya mereka bisa masuk surga. Yusammauna al-jahannamiyin, mereka dikasih nama, disebut, dipanggil mantan penghuni jahanam. Sana, ayo keluar, masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah meluapkan kegembiraan karena lahirnya manusia menjadi cikal bakal adanya kebaikan seluruhnya dan hilang keburukan seluruhnya. Kami tanya sama orang yang tidak maulidan, kamu dengan kelahiran Nabi suka enggak? Kalau kamu jawab enggak suka, kafir kamu. Kalau kamu jawab suka, ya suka. Cuma dia enggak meluapkan kayak kita. Baik. Orang-orang kamu yang tadinya, orang-orang kamu nih yang nggak ada praktek maulidan, tapi kamu suka dengan kelahiran Nabi. Kalau kesukaan kamu semua kelompok kamu ini dikumpulkan, itu sama meriahnya kayak maulidan ini. Tinggal gitu aja logikanya. Anda suka nggak tidak dengan maulidan? Suka. Ya sudah. Suka Anda diluapkan dengan apa? Dengan perasaan apa? Nggak ada, diem aja. Ya silakan juga. Cuma umat Islam meluapkan kegembiraan di mana-mana kaum muslimin ketika hari lahir Nabi itu dengan cara seperti itu. Kalau dikatakan nggak ada contoh Nabi, ini bisa senjata makan tuan. Pertama, ilmu yang Anda pelajari dari semua bidang ilmu yang Anda kuliah di Madinah, itu nggak ada contoh Nabi. Ilmu tafsir, nggak ada contoh Nabi sebutan ilmu tafsir. Ilmu hadis, tidak ada contoh Nabi sebutan ilmu hadis. Ilmu usul fikih, ilmu adab, ilmu dakwah, syariat, gini gitu dan macam, nggak ada contoh juga. Yang kedua, gelar yang Anda pakai setiap ada banner untuk kajian ilmiah Anda ditulis doktor, MA, LC. Tahu arti LC Bapak Ibu? Langsung ceramah gitu. Kalau MA, Masya Allah. Hadirin, jadi ketika mereka katakan ini nggak ada contoh Nabi, klasifikasi pelajaran agama di kampus Universitas Madinah itu pun nggak ada contoh Nabi. Kalau mau saklak-sakalkan nggak usah ngaji kayak begitu. Ngaji aja seperti Nabi dan para sahabat, nggak ada bidang ilmunya. Yang ketiga, hadis innamal a'malu binniyat itu hadis apa? Mereka menjawab hadis sahih. Adakah definisi hadis sahih? Adakah definisi hadis hasan dari Rasul? Adakah contoh dari Nabi beliau menyebutkan hadis maudhu'? Adakah contoh dari Nabi hadis munqati, hadis mudallas, hadis marfu', hadis matruk, hadis mungkar? Tidak ada. Definisi itu siapa? Buatan ulama abad kedua sampai sekarang. Kalau mau serius-seriusan itu juga nggak usah dipakai tuh definisi hadis. Kan jadi ribet. Dengan dalil nggak ada contoh Nabi. Emangnya ada zaman Nabi kuliah agama, gelar S1 LC, S2 MA, S3 doktor, PhD. Ada itu? Yang Anda pakai sematkan di diri Anda juga? Itu pun nggak ada contoh Nabi. Yang ketiga, yang keempat, Anda mempunyai banyak travel haji dan umroh. Emang ada tuh contoh kayak Nabi begitu? Membuat sebuah perjalanan haji khusus yang padahal kalau dibahas dengan keindahan ilmu Islam itu jadi bagus karena memudahkan umat Islam. Tapi kan Anda maunya contoh Nabi. Yang kelima, Al-Quran 30 juz ini nggak ada zaman Nabi, demi Allah.
Di zaman Nabi dihafal dalam otak dan benak-benak para sahabat. Lubuk hati terdalam para sahabat. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan dengan begitu kuat hafalan Qur'annya bisa membaca satu rakaat 30 juz sampai subuh. Ini pun gak ada contoh Nabi. Anda gak usah baca Quran kalau gitu. Keenam, ilmu tajwid yang kita pelajari, adakah Rasul menjelaskan ini hukumnya mad wajib muttasil, ini mad jaiz munfasil, ini mad arid li sukun, ini panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Iku saking endi Bapak Ibu? Itu buatan ulama. Jadi ribet. Enaknya itu ngaji ilmu agama, udah tatanan yang udah ada, nggak usah dirubah-rubah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Nggak bisa, Quran dan Sunnah aja nggak bisa. Harus dengan ulama. Baik, hadirin. Meluapkan kegembiraan karena lahirnya manusia yang menjadi cikal bakal adanya kebaikan. Nabi Muhammad adalah, bagaimana kita nggak cinta senang dengan kelahirannya? Sebab Nabi Adam dengan Nabi Muhammad beda. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baginda Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, langsung tiba-tiba besar aja itu, tingginya 60 hasta, 30 meteran. Tidak ada cikal bakal lahir, karena Nabi Adam tidak punya ayah ibu. Beda dengan Nabi Muhammad yang ada kelahirannya. Ini udah maulidan di sini Pak? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah harusnya ini dibahas sebelum maulidan ini. Ya. Kiainya sibuk. Baik, hadirin. Ya mungkin dulu pernah saya ceritakan juga berkait dengan mereka berkata nggak ada contoh Nabi, nggak boleh. Kalau tadi udah berapa tuh 6, itu pembicaraan kita di sini sama mereka di Masjidil Haram. Mereka katakan la ma yajuz, hada ma yaf'al Rasulullah. Ini nggak dicontohkan oleh Nabi. Hada ma yaf'al sahabah. Ini nggak dikerjakan oleh para sahabat. Akhirnya saya bilang, saya dapati di Masjidil Haram ada 10 amalan yang nggak dicontohkan oleh Nabi. Ini pembicaraan di Masjidil Haram dulu, ketika kami masih ngaji lekaran gitu. Ini saya dapati 10 macam nggak ada contoh Nabi. Masih ingat nggak? Mungkin 10 tahun lalu tuh saya sampaikan di sini. Kalau tadi pembicaraan di sini Pak, itu masih banyak. Baru 6 tadi, masih banyak. Anda pakai ngaji ilmu tauhid, tauhid dibagi 3, uluhiyah, asma wa sifat, dan rububiyah. Ini nggak ada contoh Nabi. Demi Allah tidak ada contoh Nabi. Enggak pernah dipelajari oleh para sahabat tauhid dibagi 3 sebagaimana Anda pelajari. Wahai saudaraku dari teman-teman Salafi Wahabi ini. Saudaraku tercinta, kita sama-sama orang Islam, nggak usah saling ribut. Kita udah selesai sebenarnya Pak. Tapi Masya Allah, sampai maulidan pun difitnah sebagai apa? Dijalankan pertama kali oleh orang Syiah. Hadirin, saya hidup 8 tahun sama orang Syiah. Nggak ada yang namanya orang Syiah maulidan. Kalau mau kita tampilkan kitabnya secara ilmiah. Yang mengatakan itu, ya, ulama yang mengatakan maulidan sejarahnya bukan oleh orang Syiah, tapi oleh seorang raja, alim, soleh, ahlu sunnah wal jamaah. Nih imam-imamnya, hafal 100.000 hadis. Saya buka sekarang kitab-kitabnya. Bukan orang Syiah, tapi seorang ulama raja negeri Irbil di Irak yang bernama Raja Muzaffar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin. Namanya aja panjang tuh Pak, ngapalnya susah juga tadi tuh. Ini lihat, hadirin, Imam Sayuti, ulama yang dari timur barat, nggak ada ulama yang karangannya, karya tulisnya lebih banyak dari Imam Sayuti. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pernah dengar Imam Ibnu Katsir Pak? Tafsir Ibnu Katsir, terjemahnya pun ada sekarang. Imam Syaukani dalam Fathur Rabbani. Saya buka satu saja biar waktunya tidak habis. Nih,
Ini kitabnya diantaranya Imam Sayuti. Lihat, wa awwalu man ahdasa, dan orang yang pertama kali mengadakan fi'lu dzalik, peringatan maulid, sahibu Irbil, raja negeri Irbil. Namanya siapa? Al-Malik Muzaffar Abu Said Kukuburi bin Zaiduddin Ali bin Baktakin. Tuh, namanya cukup panjang. Ahadul mulukul amjad, salah seorang raja yang mulia. Wal kubaraul ajwad, salah seorang dari raja-raja yang sangat dermawan. Wa kana lahu athar hasanah, beliau mempunyai biografi yang sangat baik. Kalau Syiah mah nggak baik biografinya, Pak. Lagian saya hidup 8 tahun sama orang Syiah di Pakistan, di perbatasan Iran. Saya pernah ke perbatasan Iran juga. Saya pernah masuk ke masjid Syiah yang sholatnya itu ada batu Karbala. Saya ambil juga batu Karbalanya itu yang mereka pakai sujud. Orang Indonesia pun begitu, kalau sujudnya pakai batu Karbala. Mana orang Syiah ada maulidan? Ini yang mengajarkan pertama kali, mengerjakan pertama kali seorang ulama yang alim, yang soleh. Tapi intinya sebenarnya udah selesai itu pembahasan, Pak. Yang tidak maulidan silakan, yang maulidan tetap silakan. Ini ulama yang berfatwa seperti itu. Ulama yang hafal 100.000 hadis. Tapi rupanya memang mereka punya prinsip beragama itu keras. Saya khawatir orang-orang kayak begini menjadi cikal bakal kayak mirip-mirip dengan yang membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Qur'annya sangat hebat, mungkin kalau seumpamanya dibaca, kita biasa membaca Al-Baqarah sampai An-Nas, beliau bisa membaca An-Nas sampai Al-Baqarah kebalikannya. Tetapi orang yang berbeda dengan beliau adalah kafir, dibunuhlah Sayyidina Ali. Pembunuh Sayyidina Ali, penghafal Quran, tapi merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Kekhawatiran saya kayak begitu. Takutnya orang-orang ini kayak begitu. Dan itu sudah terjadi. Akidah orang-orang ini sama dengan ISIS. Ketika ISIS mau menghukumi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi kita di Mesir Selatan yang siap dipenggal, mereka pakai fatwanya Ibnu Taimiyah. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan ini. Khawatir jadi begitu. Makanya hati-hati dalam mengaji, Bapak Ibu. Oh, kita harus hijrah kembali kepada Quran dan Sunnah. Anda tidak mengetahui dalamnya itu. Kalau dalam masalah maulidan aja nggak bisa dibawa dengan sederhana, saling menghormati nggak bisa, apalagi masalah yang lain. Hadirin, kenapa kita meluapkan kegembiraan kepada Nabi SAW? Orang yang akan menolong kita, hadirin, di padang mahsyar. Semua nabi nggak mampu menolong kita itu. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua tidak menyebutkan para nabi bisa menolong kita di padang mahsyar kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau hadis Sahih Bukhari-nya itu nomornya pada 4435. Nih coba kita buka lagi Sahih Bukhari-nya, hadirin. Ya, apa itu? Kata Nabi, saya adalah pemimpin manusia nanti, terutama di hari kiamat. Makanya kita senang dengan kelahiran pemimpin kita ini. Tuh, ya, 4435. Tidak ada saya dapati satu pun hadis kita bisa ditolong oleh Nabi Adam. Yang ada ini dia. Kita datang ke Nabi Adam, hadirin. Nabi Adam berkata, wahai anak cucuku, saya tidak bisa menolong kalian. Kenapa? Saya punya aib. Kata Nabi Adam, wa inni nahani anis syajara fa asaitu. Saya pernah dilarang untuk makan buah khuldi. Saya makan itu, yang terkenal buah khuldi deh, karena emang udah begitu di kalangan masyarakat ya. Saya dilarang makan buah ini, mendekati aja dilarang dalam Al-Baqarah 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam Hawa, jangan deketin itu. Bukan cuma saya deketin, wahai anak cucuku, saya makan, ini uzur saya, tidak bisa saya menolong kalian di padang mahsyar. Kita datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, apalagi saya pernah mempunyai doa
doa kehancuran bagi orang-orang kafir yang menghinakan dakwahku diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir ini yang mengganggu dakwahku, sikat habis semua dengan banjir bandang. Ini menjadi uzurku, kata baginda Nuh. Kita datang ke Nabi Ibrahim, wahai baginda Ibrahim, tolong kami wahai Ibrahim. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Saya pun pernah berbohong 3 kali seumur hidupku. Ini menjadi aibku. Ini kata-kata Nabi Ibrahimnya. Wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadibat. Aku pernah berbohong seumur hidupku 3 kali. Beliau pun menyampaikan aib dan udurnya, tidak berani saya menolong kalian. Kita datang ke Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, tangan kanan ini pernah ninju anak buahnya Fir'aun sampai mati. Allah abadikan dalam surat Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Aku tonjok tuh gara-gara saya diserang. Dibalas sekali sama Nabi Musa. Glek, mati Pak. Kata Nabi Musa, ini tangan kanan pernah membunuh orang. Ini uzur saya, nggak bisa saya menolong. Kita datang ke Nabi Isa. Ya Isa, wahai baginda Isa, tolong kami. Kata Nabi Isa. Para ulama katakan tentang Nabi Isa ini, yaitu bagaimana saya bisa menolong kalian? Aku disembah sebagai anak Tuhan. Hadirin, semua hadis tentang penolong kita di akhirat nggak ada kecuali 5 nabi ini disebut. Kemana Nabi Sulaiman? Kurang soleh apa beliau? Kemana Nabi Yusuf? Kemana Nabi Ayyub? Kemana Nabi Idris? Kemana Nabi Lut? Kemana Nabi Ismail? Kemana Nabi Yakub? Kemana Nabi Zakaria, Yahya dan yang lainnya? Enggak disebut 25 Nabi itu, kecuali 5 orang ini. Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Semuanya pun takut kepada Allah di padang mahsyar. Yang bisa nolong kita siapa hadirin? Kita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, tolong kami. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya berkata, tidak mencari anak, istri, cucunya, tidak. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah siapa? Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Gimana kita nggak senang dengan orang seperti ini? Balik lagi, nggak ada contoh Nabi Ustadz. Udah deh, selesai deh pembicaraannya. Tapi kita harus tetap berdewasa hati Bapak Ibu. Maka inilah Bapak Ibu, ya teman-teman semua. Jadi kalau kita ngaji ilmu itu harus lebih besar rohani kita. Kekuatan rohani harus dijaga baik-baik. Supaya jangan ada rasa saya lebih baik dari orang lain. Anda punya perasaan gitu demi Allah. Tahajud Anda 1000 rakaat tiap malam. Khatam Quran Anda setiap 2 hari. Nggak bakal masuk surga. Mau ditampilin hadisnya? Kenapa iblis tidak diampuni oleh Allah dan Nabi Adam diampuni oleh Allah? Nabi Adam berdosanya di sorga karena dengan syahwatnya. Mengikuti syahwatnya. Mengikuti syahwatnya hadirin. Diampuni oleh Allah. Kenapa iblis tidak diampuni oleh Allah? Karena sombong. Betul nggak? Kan ayatnya begitu. Ya, aba wastakbar. Iblis tidak mau menjalankan perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, wastakbar, dan sombong dia. Makanya hadirin, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk sorga. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Kalau perbedaan pendapat kita udah jelasin. Perbedaan pendapat itu tidak menyalahkan. Kunut silakan, enggak kunut silakan. Tahlilan silakan, enggak tahlilan silakan. Menyalahkan ini berbahaya. Apalagi sampai mengklaim semua ulama yang maulid dan sedunia bid'ah masuk neraka. Ini siapa? Ini akhlak siapa? Nih lihat hadisnya tuh. Kata Nabi, la yadkhulul jannata. Aduh. Tuh, ya. Hadis sahih ini. Paling tidak riwayat Imam Muslim nih, nomor 275. Kata baginda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana, seseorang fi qalbihi, yang dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin. Ya Allah, naudzubillah, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Sebesar biji sawi ada rasa sombong Pak, merasa lebih baik dari orang lain, nggak bakal bisa masuk surga.
Cuma yang saya bahas ini adalah kewajiban saya untuk mencerahkan Bapak Ibu kalau ini secara ilmiah adalah disepakati oleh para ulama baik dan bolehnya. Baik, sekarang kita masuk kepada ininya hadirin. Beliaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang bisa menolong kita. Bapak Ibu tahu nggak mukjizat Nabi ada berapa Pak? Halo Pak. Mukjizat Nabi ada berapa? Beliau orang yang memiliki mukjizat paling banyak dari nabi-nabi yang lain. Mukjizat Nabi 1000 lebih. Mau saya sebutkan semua 1000-nya? Nggak kelar sampai jam 9 kali. Beliaulah Nabi SAW. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Beliau adalah Nabi SAW yang pernah keluar air dari jari jemarinya dalam hadis Sahih Bukhari. Beliau adalah Nabi SAW yang pernah membelah bulan purnama dalam hadis Sahih Bukhari. Beliau adalah Nabi SAW yang ketika pegang kerikil di tangannya, lalu kerikil ini bertasbih kepada baginda Nabi SAW. Beliaulah Nabi SAW yang mengetahui orang disiksa di kuburnya. Beliaulah Nabi SAW yang bisa mengerti bahasa kodok, sehingga Nabi berkata, jangan kamu bunuh katak, karena bunyinya katak adalah tasbih kepada Allah Ta'ala. Kita sih dengarnya cuma tung 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 gitu kan. Di sini ada suara kodok Pak. Kita cuma dengarnya tung 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 tung, tapi kalau Nabi dengarnya tasbih. Kemudian juga dalam hadis sahih Nabi katakan la tasubuddik, jangan kamu mencaci maki ayam jago. Kenapa? Karena kukuruyuknya ayam jago itu didengar oleh Nabi sebagai subhanallah walhamdulillah, tasbih kepada Allah. Beliaulah Nabi SAW hadirin yang ketika berjalan bersama para sahabat di perkebunan korma, kemudian ada orang yang mengucapkan salam. Para sahabat berkata, ini siapa yang ngucapin salam? Maka hadirin para jamaah dirahmati Allah, Nabi bersabda, yang ngucapin salam kepadaku adalah pohon-pohon korma ini. Pohon-pohon korma mengucapkan kepada Nabi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Nabi SAW ketika mau buang air, buang hajat di tepian kota Madinah, di semak-semak, maka pohon-pohon tiba-tiba berjalan mengerumuninya begitu, menutupi daripada aurat baginda Nabi. Dan setelah selesai beliau beristinja, tidak ada bekasnya sama sekali, langsung rapih ditelan oleh bumi hadirin. Beliaulah Nabi SAW yang pernah meludahi Sayyidina Ali matanya ketika sakit, ketika akan dikasih bendera dalam satu peperangan, ya diamanahkan kepada menantunya Ali ini. Maka para sahabat berkata, ya Rasul, Ali mengeluh matanya sakit. Dipanggil, sini, bawa sini Ali. Diludahin oleh Nabi, sembuh. Beliaulah yang pernah mengembalikan mata Abdullah bin Qatadah ketika matanya jatuh hadirin. Dalam satu peristiwa dikembalikan oleh Nabi SAW. Beliaulah Nabi yang diberikan air segelas, maksud saya air susu segelas oleh Abu Hurairah. Hadirin, di Masjid Nabawi itu ada sahabat-sahabat yang miskin, nggak punya rumah, tinggalnya di Masjid Nabawi, di pojokan Masjid Nabawi, namanya Ashabus Suffah. Yang terkenalnya adalah sahabat Abu Hurairah. Kenapa beliau menjadi muhadis terbaik? Kenapa beliau menjadi orang yang paling banyak hafalan hadisnya di kalangan para sahabat? Karena setiap hari beliau bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Beliau dikasih hadiah satu air hadirin oleh tetangga masjid. Kemudian kata Nabi, ya air susu segini Pak, air susu segini hanya cukup untuk berapa orang? Sedangkan Ashabus Suffah teman-temannya Abu Hurairah ada 70-an. Kata Rasul, panggil teman-temanmu. Ya Rasul, mana cukup, teman-temanku ada 70-an. Panggil semuanya. Mungkin Abu Hurairah berkata dalam hatinya, ini paling cukup kita dapat cuma setetes-setetes doang. Tapi tidak, panggil semuanya. Mana Abu Hurairah sebelah kiri, beliau pun berkata dalam hatinya, ya saya sebelah kiri. Biasanya Rasul itu memberikan minuman selalu dari mana? Sebelah kanan dulu. Mungkin udah sampai sini udah habis. Kata Rasul, silakan minum sebelah kanan. Minum, tidak habis-habis airnya. Sampai satu sahabat udah kenyang dengan minum air susu. Kedua, ketiga, ke-60, ke-69. Sampai kembali ke Abu Hurairah. Masih utuh. Kata Nabi, silakan sekarang giliran kamu minum. Yang tadi kamu ketakutan apa? Habis. Diminum oleh Abu Hurairah. Kata Rasul, minum lagi, sampai kenyang. Sudah ya Rasul, enggak ada tempat lagi di perutku. Setelah itu Rasul habiskan. Beliaulah Nabi SAW yang diundang makan, makanan cukup untuk 10 orang. Tetapi Nabi yang menyendoki itu sampai 100 orang bisa makan di situ. Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini kita sangat cinta kepadanya. Sehingga hari kelahirannya kita peringatin. Pak, Bu, coba dengar. Kita cinta enggak sama Indonesia? Ada enggak peringatan hari kemerdekaan? Itu peringatan podo sama hari kelahiran Nabi.
Itu peringatan. Cinta nggak sama Indonesia? Indonesia bisa menolong kita di akhirat? Indonesia yang katanya harga mati ini bisa menolong kita di akhirat? Logikanya gimana? Kalau 17 Agustus saja kita peringatin Pak, bersuka cita, bersyukur kepada Allah karena udah diberikan kemerdekaan, apalagi Nabi Muhammad yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita dunia akhirat. Tapi tetap saya berikan dalilnya. Ini kajiannya kayaknya sampai jam 9 nih Pak. Lihat, ulama yang hafal hadis 100.000 hadis sepakat boleh maulidan seperti yang sekarang itu. Ulama yang hafal 100.000 hadis. Termasuk guru besar teman-teman kita, saudara kita dari Salafi ini. Imam Ibnu Taimiyah. Kalau saya salah, saya berhak untuk ditegur. Saya tampilkan kitabnya beliau, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ulama yang sangat dibanggakan oleh teman-teman kita ini. Dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Coba kita buka kitabnya. Ini belum saya buka dari tadi. Baru ingat sekarang Pak. Baru ingat sekarang, nggak apa-apa. Sebentar. Nih. Dalam kitab beliau nih, namanya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau menyebutkan bahwa amalan maulid seperti yang diadakan oleh sebagian umat Islam itu bagus. Nih kitabnya sudah ada tuh. Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafa Ashabil Jahim, karya Imam Ibnu Taimiyah. Nih kalau mau lihat jati dirinya apa penulisnya tuh. Ini nama kitabnya Iqtida', muallifnya, pengarangnya siapa? Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas, terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Taimiyah, gelarnya Syekhul Islam. Baik, kita buka aja nih hadirin. Beliau berkata bahwa fata'zimul maulid, maka memuliakannya akan hari kelahiran Nabi. Nih sudah ada yang warna merah tuh, biar kita gampang nyarinya. Kata beliau, fata'zimul maulid, maka mengagungkannya kepada hari maulid Nabi. Wattikhaduhu musiman, dan dijadikan acara musiman. Rupanya musim itu bahasa Indonesia, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia Pak. Sekarang musim apa? Ya musim maulid. Dan dijadikannya musiman, acara tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Wa yakunu, apa kata beliau? Wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Ada pahala besar dalam memperingati maulid. Tuh, ajrun azim. Kenapa? Li husni qasdihi, karena bagus niatnya. Wa ta'zimihi li Rasulillah SAW, dan karena memuliakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin, yang pertama dalilnya. Ini maulidan kan isinya hanya ini hadirin. Ada silaturahim warga, ada baca Quran, ada sholawatan, ada sedekah. Saya ditanya tuh, Ustadz, apa sih manfaatnya baca itu dalam maulidan mahalul qiyam? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghali, anta misbahus sudur. Hadirin, ini dalilnya dalam banget. Ya Nabi salam alaik. Satu contohnya dalam surat Al-Ahzab pada ayat ke-56. Bapak Ibu sering baca ayat ini enggak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Coba dipahami. Wahai orang beriman, kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaih, baca selawatlah kepada Nabi. Nah, kalau baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayat selanjutnya, wasallimu.
taslima, dan ucapkanlah salam. Ucapkan salam gimana? Ya tadi, ya Nabi salam. Nggak main-main loh. Kalau ngucapin salam di kubur Nabi dong. Emang Anda kurang dalam nih baca hadisnya. Kalau ngucapin salam dekat Nabi itu di Raudhah. Ini emang ayatnya ada tertulis di Raudhah gitu? Hadirin, kita buka. Jadi kalau kita ngucapin salam di MRKR ini Pak, itu disampaikan oleh para malaikat ke kubur Nabi. Nabi mengetahui ucapan salam kita dan menjawab dari jarak jauh. Dilihat hadisnya. Hadis ini derajatnya hasan. Nomor 1925. Riwayatnya tidak didapati dalam kitab-kitab yang biasa kita kaji. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Hakim, Tobroni, Daraqutni, Baihaqi. Bukan ini Pak, ini udah 11 kitab nih. Ini ada dalam satu saja, kitab Imam Bazzar. Coba kita buka nih. Ini dia kitabnya, ya. Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, petugas malaikat, sayyahin yang keliling-keliling seluruh dunia. Yuballighuni an ummati, yang menyampaikan salam dari umatku. Umatku ngucapin salam di mana saja, langsung dibawa oleh malaikat ke kubur Nabi. Lagi. Dan Nabi hidup di kuburnya hadirin. Kalau Anda mengucapkan salam kepada beliau, beliau menjawab. Ini hadisnya sahih ataupun hasan, riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Nomor 2400 sekian. Nih kata Nabi, tuh. Ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah salah seorang umatku mengucapkan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah kembalikan nyawaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam kalian di kuburku. Dan para nabi jasadnya haram dimakan tanah, tidak jadi tulang belulang. Itulah yang namanya hadirin dalil qiyas. Ya, makanya kalau berdiskusi dengan teman-teman salaf ini nggak bakal nyambung, karena mereka sudah memprakarsai pemahaman agama yang baru, cuma paham dari Quran dan hadis tanpa pakai qiyas. Contoh qiyas begini hadirin, dalam Al-Baqarah 154 Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kamu berkata orang yang terbunuh di jalan Allah mati jadi bangkai, amwat, di kuburnya. Tidak, kata Allah, bal ahyaun, mereka hidup. Ini orang biasa, bukan para nabi. Walakin la tash'urun, tetapi kamu nggak tahu tuh, ini orang biasa. Kiasnya gimana? Kias aulawinya, kalau Anda belajar ilmu usul fikih, kias aulawinya adalah orang biasa aja haram dimakan tanah ketika dia mati syahid. Nah, makanya ini saudara-saudara kita di Palestina, di Libanon, di Iran, sekalipun mereka orang Syiah hadirin, ya tapi dalam masalah kemanusiaan ini, karena memang Israel udah kebangetan banget. Kalau Iran kan nyerangnya cuma ke tempat-tempat penting tentara mereka, tidak ke penduduk sipil. Tapi kalau orang Israel Yahudi ini, naudzubillah, Zionis ini. Baik, nah hadirin, maksud saya, orang yang terbunuh itu kata Allah Ta'ala, ini Al-Quran, nggak boleh dibilang mati, hidup di alam kuburnya, di alamnya. Kiasnya bagaimana? Apalagi para nabi. Itu ilmu kias namanya. Nah hadirin, baik, ini dalilnya belum nih Pak. Jadi praktek maulidan yang cuma ada silaturahim warga, baca Quran, ada sholawatan, ada sedekah makanan, baca sirah Nabi, ada ceramah agama bahkan. Salahnya di mana? Balik lagi, nggak ada contoh Nabi, muter-muter gitu aja. Satu, hadirin, benih-benih daripada maulidan sudah disabdakan oleh Nabi. Nih, kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Nabi memperingati hari kelahirannya bukan kayak kita tiap tahun, demi Allah.
Nabi mengingat kelahirannya setiap hari Senin, setiap pekan. Ketika beliau ditanya dalam hadis Sahih Muslim 2807, ya Rasul, kenapa Tuhan puasa hari Senin? Beliau tidak jawab, saya diturunkan hari ini Al-Quran kepada Allah. Hari Senin amal-amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Bukan itu. Tapi perkataan Nabi yang pertamanya adalah, fihi wulidtu, pada hari Senin saya dilahirkan. Jadi Rasul mengingat kelahirannya tiap kapan, Pak? Setahun sekali? Setiap pekan. Nih, tuh 287. Nabi bersabda, ketika wasu'ila, beliau ditanya an saumil isnin, tentang hari Senin berpuasanya. Faqala, Nabi bersabda, fihi wulidtu, itu hari saya dilahirkan. Baru yang kedua tuh, wa fihi unzil alayya, dan pada hari itu saya diturunkan Al-Quran pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya. Yang kedua hadirin, hadis tentang siapa yang memprakarsai perbuatan baik dalam Islam maka dapat pahala dari orang yang mengerjakannya. Kata Nabi, siapa yang menjalankan sunnah hasanah, ini bukan sunnah Nabi, tapi artinya adalah memprakarsai pekerjaan baik, dapat pahala. Contohnya yang tadi udah kita sebutin, siapa nih umat Islam yang pertama kali mengkodifikasi Al-Quran 30 juz, jadi mudah kita menghafal Quran, membaca Quran, pahalanya untuk orang yang memprakarsainya. Siapa yang pertama kali memprakarsai daripada definisi pelajaran-pelajaran ilmu agama, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, itu dapat pahala. Siapa yang membuat definisi tentang hadis-hadis yang sahih, itu dapat pahala. Siapa yang membuat harokat tajwid dengan batasan-batasan ini, wakofnya ini, ada yang huruf jim, ada yang huruf lam, ada yang shad sama alif maksuro, ada yang juga mim. Itu siapa yang buat itu supaya kita mengerti, oh di sini berhenti kalau wakaf Qurannya, di sini tidak berhenti, itu dapat pahala. Termasuk yang paling gampang yang memprakarsai hadirin, dulu saya masih usia SD SMP, saya ngaji masih dari kitab Iqra, Pak. Ingat nggak kitab Iqra? Itu siapa yang buat? Ulama Jogja itu, Ustadz dari Jogja, siapa namanya? Ustadz As'ad Humam, udah meninggal orangnya. Itu memprakarsai perbuatan baik, dapat pahala beliau selama Iqra-nya masih dipakai seluruh Indonesia ini. Ini hadisnya hadirin. Tapi ini masih banyak sih, saya cukupkan sampai nomor 2 atau mau lagi Pak? Ya, ini ya, kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini bukan sunnah Nabi, karena kesananya nanti sunnah yang jelek. Mana ada sunnah Nabi jelek? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang memprakarsai dalam Islam perbuatan baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan, termasuk maulid. Kesananya hadis selanjutnya, man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, siapa yang mengerjakan memprakarsai perbuatan buruk dalam Islam, maka dia dapat dosanya. Kalau ini contohnya apa hadirin? Ada yang bisa kasih contoh ini? Yang memprakarsai perbuatan jelek, dia dapat pahala, dapat dosa maksudnya. Contohnya apa? Judi online, yang buat aplikasinya itu, ya, rumah maksiat, klub-klub malam, orangnya udah mati, yang membangun klub malam itu, dosanya ngalir terus, memprakarsai perbuatan dosa. Begitu juga maulidan dan lain-lain. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya. Ini sebenarnya masih banyak dalilnya sampai nomor 8 atau 9, tapi saya cukupkan saja sampai nomor 2. Kesimpulannya gini hadirin, bahwa dalam perbedaan pendapat tetap kita harus berkasih sayang kepada umat Islam. Karena Allah tidak akan bertanya kepada kita tentang kamu ini atau ini, semuanya benar, ya. Perbedaan pendapat itu semuanya benar selama ada fatwa dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang tentunya mengambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, dari masalah ini, jadi tetap kita harus jaga hati kita supaya tidak ada rasa kebencian dari dalam lubuk hati kita kepada seluruh umat Islam. Dan yakinilah orang Islam yang lain adalah lebih baik dari saya,
Sehingga tidak ada perasaan kita untuk merasa sombong dalam masalah agama ini. Semoga Allah maafkan kita dan Allah satukan hati umat-umat Islam ya untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang ukhuwah Islamiyahnya terjaga. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Tuan Guru. Demikianlah apa yang telah disampaikan pagi ini oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Maulana Faisal. Semoga dapat memperbaiki kita lebih dalam lagi dalam ilmu ini. Dipersilakan bagi yang berdiskusi, ingin mendalami atau sharing. Kalau saya rasa yang duduk ini hampir memaklumi ya. Pak Bahri, kita nggak menyalahin sebetulnya Ustadz, sholatnya di MRK, tapi ngajinya nggak di MRK. Pak Bahri. Silakan Pak Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kita kan memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad. Tapi pernah adakah peringatan wafatnya Nabi kita? Itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena meluapkan kegembiraan itu pastilah dengan suatu anugerah, bukan dengan satu cobaan. Memang hari dan wafatnya Rasul bersamaan hari Senin, tanggalnya juga pada hari Senin. Makanya Nabi sendiri berkata, kenapa Tuhan berpuasa hari Senin? Karena aku dilahirkan saat itu. Nah, dari itulah kita ambil innamal a'malu binniyat. Niat kita adalah meluapkan kegembiraan telah lahir satu orang yang cikal bakal menjadi kebaikan-kebaikan yang ada ini. Ya, sedangkan kesedihan kan kita tidak peringati, Pak. Kalau kesedihan wafatnya Nabi kita peringati, khawatir jadi meratapi gitu. Gitu. Yang lain atau dari ibu-ibu? Pertanyaan bebas ya, Pak, Ibu, boleh. Di belakang Ibu Ritul. Ibu-ibu bagus banget tuh kalau bertanyanya pakai surat gitu. Pakai kertas gitu ya. Disiapkan ya. Kali segan untuk berbicaranya atau bapak-bapaknya juga boleh pakai kertas gitu. Baik, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz ingin bertanya tentang perbedaan yang saya suka lihat di masyarakat. Satu mengenai doa bersama. Kemudian yang kedua mengenai... Sebentar, perbedaan apa maksudnya? Iya sebentar, satu mengenai doa bersama. Doa bersama. Nah, kemudian yang kedua mengenai penguburan. Ada yang diazankan dan ada yang tidak diazankan. Iya. Kalau yang pertama itu yang pihak satu mengatakan tidak suka doa bersama karena doa hanya yang diterima adalah yang dari keturunannya. Sedangkan yang lain mengatakan ya doa bersama dengan orang lain tidak apa-apa. Karena kan nanti salah satu di antara mereka ada yang khusyuk, itu mungkin yang diijabah oleh Allah sehingga menolong orang yang didoakan. Nah kalau mengenai penguburan ada yang kok sholat diazanin, kok orang meninggal diazanin, sedangkan orang udah meninggal itu kan peringatan orang untuk yang masih hidup. Kemudian yang lain mengatakan ya itu kan azan itu untuk orang yang masih hidup. Jadi itu bagaimana Ustadz? Azan maksudnya untuk orang sholat. Oh iya untuk orang yang masih hidup memperingati sholat. Ya. Begitu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa bersama. Karena ada pemahaman bahwa doa yang diijabah hanya keturunannya saja ya Bu. Ini dibantah sama Allah. Enggak begitu. Justru Allah perintahkan kita saling mendoakan. Orang beriman satu dengan yang lain. Coba Ibu dicatat nih dalilnya.
Doa bersama, nanti saya tampilkan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Al-Qur'an dalilnya. Artinya saya mau katakan dulu nih, tadi kan Ibu katakan doa yang diterima dari keturunan saja. Tidak. Boleh dibuka surat Al-Hasyr. Surat ke-59 Ibu. Ayat ke-7, ayat ke-10. Di situ bukan keturunan, semua orang Islam. Nah, ini sudah terbantah berarti. Kita buka ayatnya. Yang tadi mengatakan kan nggak usah doa berjamaah, kita bukan sedarah, bukan keturunan. Yang boleh itu keturunan. Dalilnya Al-Qur'an, bantahannya itu coba kita lihat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dia. Apa kata Allah di sini? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang setelah generasi sahabat sampai sekarang. Sahabat udah pada meninggal. Kita nih yang hidup sekarang. Yaqulun, mereka berdoa kata Allah. Kita nggak ada ikatan darah. Makanya ini jadi orang Islam jangan egois dalam berdoa. Doakan orang lain juga. Nih Allah katakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara seiman. Dah ya Bu, untuk yang keturunannya terbantahkan dengan ini. Sekarang praktek doa berjamaah, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Ini salah satu ciri-ciri doa yang diijabah. Saya dulu pernah ngebahas di sini kurang lebih entah berapa tahun lalu. Ciri-ciri doa diijabah oleh Allah, pertama dalam keadaan tahajud, yang kedua ketika antara adzan dan iqamat, yang ketiga ketika hujan turun, yang keempat habis sholat 5 waktu, yang kelima orang sakit, yang keenam doa orang tua untuk anak-anaknya, yang ketujuh doa orang yang dizolimi, yang kedelapan doa orang musafir, itu ada, yang kesembilan doa berjamaah. Ini hadisnya. Tapi ini agak jauh, bersabar sedikit, berapa detik saya tulis dulu rumusnya. Ini cukup jauh riwayatnya dari Imam Tabrani atau Imam Baihaqi. Sebentar. Sudah belum? Agak jauh, bukan dalam kitab yang gampang tuh, bukan 6 kitab ini. Ah, ini sudah ada. Tuh, sudah ada ya Ibu, perhatikan yang bertanya khususnya Tabrani itu, Imam Tabrani, Imam Hakim, Imam Baihaqi juga meriwayatkan. Apa kata Nabi? Ini namanya jaminan. Kalau doa berjamaah, sebenarnya simpel aja sih, Ustadz saya nggak mau berjamaah doanya, ya udah. Tadi imam berjamaah doa, Anda nggak mau ngaminin, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika ada seorang berkata, nggak ada tuh dalil doa berjamaah, ya memang perlu banyak mengaji itu. Ya, nih lihat hadisnya. Nabi bersabda, la yajtami malaun, tidaklah berkumpul malaun, sekelompok umat Islam, fayad'u ba'duhum, satu orang berdoa, wa yu'amminu ba'dun, dan yang lain mengaminkan, illa, apa arti illa? Kecuali ajabahumullah, pasti diijabah oleh Allah. Makanya ulama-ulama di Indonesia banyak melakukan begitu kayak di sini dengan berdalilkan ini, dengan harapan satu orang berdoa kita mengaminkan, kita diijabah. Tapi saya punya hajat sendiri Ustadz. Boleh Anda tidak mengaminkan, boleh Anda doa sendiri, boleh Anda doanya setelah doa berjamaah dengan imam. Apalagi kalau yang mendoakan kita tuh syekh, kiai, habib yang soleh. Wah, saya senang banget tuh, amin ya Allah, amin. Dengan harapan kita dapat keberkahan dari doa, dari hadis ini, doa berjamaah. Baik. Kemudian yang kedua, ini benar-benar sampai jam 9 ini. Doa yang kedua adalah azan di kubur. Ibu, azan itu untuk orang sholat. Inilah yang disebut dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu atau aswaja, dalam pengambilan dalil ada 4 komponen. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, hadis-hadis Nabi,
Yang ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Qiyas itu adalah hukum yang dipersamakan dengan kejadiannya kepada hukum yang lain. Qiyas itu juga dalam usul fikih ada beberapa itu. Ya, baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, di sini orang yang pertama kali mengazankan mayit di kuburan namanya Imam Isobi. Beliau seorang ulama yang hidup abad ke-5 Hijriah yang tinggal di Irak sana, Imam Isobi. Beliau bermadzhabkan Imam Syafi'i Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Imam Isobi ini diantaranya mengambil kias tentang hadis. Tadi ibu bilang azan kan untuk orang sholat, Ustadz. Ada hadis yang sahih, azan bukan untuk orang sholat saja. Bayi dilahirkan diazankan. Nabi azankan di telinga Sayyidina Hasan, cucunda Nabi. Ya, di telinganya Sayyidina Hasan ini. Coba kita buka hadisnya dulu. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi ataupun yang lainnya. Nih, ya, kata Abu Rafi, sahabatnya nih yang meriwayatkan, Abu Rafi itu, ya, Ibnu Rafi dari bapaknya ya dia dah, bahwa ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW adzana, mengadzankan fi udunil Hasan bin Ali, di telinganya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, hina waladathu Fatimah, ketika dilahirkan sama Bunda Fatimah. Bis sholati, persis adanya untuk panggilan sholat. Padahal bayi nggak sholat. Dalil ini dikiaskan. Ketika orang lahir diazankan, yang meninggal juga diazankan. Makanya tiga madhab nih, Hambaliyah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa adzan di kuburan tidak sunnah. Sementara madhab Asy-Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'inya, Asy-Syafi'iyahnya menyatakan adzan di kuburan hukumnya jaiz, boleh. Karena ditinjau dari segi lafadznya juga, supaya untuk keberkahan kepada si mayit, mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Gitu dalil kiasnya. Yang mau diadzanin silakan, yang tidak diadzanin silakan. Jangan ribut. Gitu. Tapi yang saya dengar dari kelompok sebelah tetap bid'ah sih, masuk neraka. Bener. Ini yang susah kita satukan. Saya mau berdialog dengan mereka, Pak, tujuannya untuk menyatukan. Tapi poin itu nggak ketemu, saya langsung bicara sama mereka itu. Saya datengin di Masjid Nabawi, habis ngajar itu di Masjid Nabawi. Ustadz, bisa nggak nanti kalau menyampaikan perbedaan pendapat di Indonesia, ketika pulang, saya pulang dari Pakistan, antum pulang dari ngaji di Madinah, ya saya nggak ada apa-apalah. Orang-orang Pakistan mah kayak apa, ilmunya nggak terlalu kayak orang Madinah, saya bilang gitu. Tapi bisa nggak kita berdewasa? Nggak menyalahkan, supaya umat adem. Itu kepada Ustadz Firanda saya ucapkan di masjid nih, demi Allah. Terus jawabannya, kan Imam Syafi'i, saya bilang kan Imam Syafi'i juga sudah membagi bid'ah ada dua. Jawaban beliau adalah, Imam Syafi'i kan manusia biasa, bisa salah. Saya bilang, oh cukuplah kalau gitu. Memang Imam Syafi'i salah, gimana antum, saya bilang. Keras banget gitu loh. Demi Allah Bapak Ibu, di dalam hati saya tidak ada kebencian. Saya ingin menyatukan umat. Silakan Anda dengan dalil Anda yang kuat apapun silakan, tapi hormati juga. Kesian yang di grassroots, yang di akar rumput. Apalagi baru ngaji 2 bulan, baru 2 kali pertemuan. Kiai kita tasbihan, pakai tasbih alatnya habis sholat. Ini orang sebelahnya nih yang baru ngaji 2 bulan sama katanya ustadz-ustadz sunnah gitu. Langsung mencibir, kiai bid'ah, Masya Allah. Baru 2 bulan hijrah. Jangan begitu hadirin. Ya. Jangan begitu, kalau ngaji itu yang adem-adem saja. Tapi memang harus dalam ngajinya. Jangan ngaji cuma sepihak. Saya sedih di satu kantor punya negara, kantor pemerintahan. Saya ngajar pertama kali itu, saya nggak sebutkan lah kantornya apa. Ketika saya belum dikenal di kantor itu, akhirnya saya berwudu. Ada orang-orang yang sedang berwudu berkata, bicara di antara mereka, ini kira-kira yang mau ngisi ustadz sunnah apa ustadz bid'ah? Gitu.
Saya tercengang itu mendengar ya Allah. Mereka nggak tahu saya kalau saya baru first time ngajar di situ gitu. Cuma ucapan mereka, ini yang ngajar nanti yang ngisi tausiah habis zuhur waktu istirahat, Ustadz sunnah apa Ustadz bid'ah. Bapak Ibu sekalian, sayangilah diri kita. Orang Islam semuanya bersaudara, jangan dipecah belah dengan pemahaman agama yang ekstrim kayak begini. Itu saja, Allah alam. Dah cukup, nggak ada lagi? Satu lagi Pak Ustadz. Ya, satu lagi Ustadz boleh. Maaf sebelumnya. Yang mana nih orangnya? Saya Ustadz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Tapi terus terang kalau saya justru memang orang yang posisi bingung dengan perbedaan. Ibu maaf, Ibu suaranya pecah, saya nggak dengar baik. Oke. Bisa jauhan dikit nggak Bu? Oke, sudah Ustadz. Ya, ya. Oke. Saya ini sebenarnya tinggal di belakang Masjid As-Sof Emerald. Tapi akhirnya saya dan suami lebih nyaman ke Masjid Residen. Jauh memang. Tapi kami pakai prinsip semakin jauh semakin besar pahalanya. Sebenarnya dilema saya sebenarnya punya background latar belakang pendidikan di pesantren Darun Najah Ustadz. Oh. Jadi saya memang sedang berusaha thalabul ilmi sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Karena merasa masa muda banyak mainnya. Nah tapi ketika saya berusaha untuk thalabul ilmi sebanyak-banyaknya karena merasa masih kurang terus. Di sini Islam memang perbedaan itu ada 70 aliran ya. Tapi untuk saat ini yang lagi ngetren itu yang lebih diikhtilafkan itu Salafi dan Wahabi. Sampai suami itu ke Masjid As-Sof itu karena merasa sholat maghrib lebih tenang kalau di musola kampung banyak anak-anak bercanda. Tapi dia untuk 5 waktu di As-Sof dia kurang suka karena kalau habis sholat kayak orang nggak kenal satu sama lain. Padahal itu sholat jamaah, jadi dia merasa tidak nyaman. Dan kenapa? Terus Habis sholat, kenapa? merasa tidak nyaman, kayak orang tidak kenal satu sama lain. Padahal sholat berjamaah gitu loh. Tapi kalau bukan temannya, ibarat kata dia punya ponakan aja nih, habis sholat itu ponakannya nggak nyalimin dia, yang disalimin cuma teman-teman yang satu manhaj aja gitu loh. Nah jadi kalau pertanyaan saya gini, bagaimana menyikapinya? Kalau kita yang orang awam, yang ilmunya masih satu kepal, kalau ustadz kan mungkin ilmunya lebih banyak, bisa untuk berdebat antar mereka. Tapi kalau kita yang orang awam yang lagi masih mencari ilmu, terus juga punya teman yang memang beda manhaj atau beda mazhab. Kalau saya paham bahwa ada 4 mazhab, masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau kita yang masih lagi mencari ilmu, kalau saya dengerin semua Ustadz Adi Hidayat saya dengerin, Halim Al-Aidrus saya dengerin, Halid Basalamah saya dengarkan ya. Karena saya tujuannya mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ketika saya merasa posisi gamang, akhirnya mana yang harus kita ikutin? Sementara mereka juga semuanya punya dalil dan orang-orang pintar. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi perbedaan sebaik mungkin supaya saya juga punya ibarat kata tujuan yang jelas mau ke arah mana saya. Itu aja Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau Ibu jeli memahami kajian saya dari awal itu sudah terjawab. Dalam perbedaan pendapat ini tidak akan habis-habisnya. Ini sudah merupakan sunnatullah. Ini adalah keniscayaan. Makanya sebanyak kita belajar, tetap ilmu boleh banyak, tapi rohani harus lebih kuat sehingga tidak menyalahkan. Nah, saya sarankan Ibu tetap berpahaman seperti pahaman mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab nama-nama yang tadi Ibu sebutkan, itu dia mereka yang menjadi pemahaman dengan doktrin. Kayak doktrinnya kuat banget, pokoknya nggak menerima bid'ah aja. Jadi kesian, hati orang-orang yang baru hijrah dipenuhi dengan rasa saya paling benar, itu repot, begitu loh. Jadi ikutilah kajian-kajian daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah.
yang kelompok mayoritas. Siapa mereka? Mereka yang bermadhabkan dalam fikih kepada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitu. Paling tidak itu yang gampangnya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya Pak. Ya, terakhir Ustaz. Pertanyaannya mengenai doa yang Ustaz bicarakan tadi. Doa apa Pak? Doa bersama tadi. Ya. Dalam salat kita akan kunut. Jadi itu termasuk doa bersama. Ya Ustaz ya. Dalam berkunut kita akan mengangkat tangan berdoa bersama. Terus? Dan ada yang kunut, katanya kunut dia tidak mengangkat tangan. Saya kunut juga, kata itu ada saudara yang seperti itu. Dan tidak mengaminkan. Saya juga kunut katanya, tapi saya nggak mengangkat tangan. Ya. Kalau saya nggak kunut, saya keluar dari jamaah. Itu kan. Baik. Kan? Terus ada yang mengatakan kunut ini bid'ah. Terus yang merasa bid'ah, mereka tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan. Apa kira-kira dalil dan alasan mereka untuk mengatakan itu bid'ah? Dan juga pernah saya berdiskusi dengan mereka, di Al-Quran ada menyatakan bahwa kunut itu dilarang oleh Allah. Dan ada Al-Quran ayat gitu. Di Al-Qurannya ada. Terus dia hadis zaman perang Badar, Rasulullah kunut selama 1 bulan dan ditegur oleh Allah sudah tidak kunut lagi. Nah, itu mungkin. Dan apa kira dalil yang jelasnya Ustaz untuk mereka tidak berkunut itu? Sudah? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Pertama, kunut tidak angkat tangan. Umat Islam yang menganut mazhab Imam Syafi'i, kita sholat di Jordan. Jordan itu mazhab Imam Syafi'i. Di Suriah itu mereka kunut subuh, tapi tidak angkat tangan. Itu mereka kunut juga. Imamnya pun kunut. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Enggak begini. Jadi kalau tadi ada orang bilang saya kunut tapi enggak angkat tangan, sah juga. Hanya saja ketika umat Islam yang berkunut angkat tangan, dia tidak angkat tangan, tetap khawatir terjadi bisikan-bisikan di orang yang sebelah kanan kirinya yang angkat tangan. Kasihan. Tidak angkat tangannya Anda itu menjadi kepenasarannya orang sebelah kanan kiri Anda. Mboknya tetap ego fikih Anda dihilangkan. Angkat tangan juga. Dengar nih Pak. Khusus Bapak yang bertanya nih. Halo. Khusus Bapak yang bertanya. Saya pernah ngaji di Masjidil Haram, ngaji tadarus, ngaji lekaran, bukan akademisnya. Akademisi kami semua di Pakistan. Saya ngaji di Masjidil Haram, hampir 4 bulanan di sana. Semua orang Saudi yang saya ikut ngaji di majelisnya Syekh Abdurrahman Ajlan, ulama Salafi ini, saya ngaji dari ulama Salafi. Saya ngaji daripada kitab-kitab Syekh bin Baz. Saya baca kitab Syekh Albani. Tapi kita tidak menyalahkan. Supaya menjadi umat Islam bersatu begitu. Akhirnya saya paham hadisnya. Mereka sholatnya rata-rata begini. Digerak-gerakin. Saya ngerti hadisnya. Dan saya juga bisa menyebutkan siapa yang lebih afdol dari hadis gerak atau tidaknya. Yang tidak gerak itu lebih afdol. Karena diriwayatkan oleh ulama lebih dari 10. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ibnu Ma'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Mufaddal bin Idris, Imam fulan. Sedangkan yang gerak-gerak itu cuma 1, Zaidah bin Qudamah. Tentu riwayat 10 orang lebih kuat daripada riwayat yang 1. Yang 1 ini Zaidah bin Qudamah, orang soleh, baik. Beliau meriwayatkan Nabi menggerak-gerakan. Pasti dalam tarjih hukumnya ya toh yang lebih afdal apa? Yang diam. Karena lebih banyak. Saya saat itu saya hilangkan ego saya Pak. Saya goyang-goyang juga. Gitu. Apalagi ketika saya sholat di Cilengsi. Saya paham nih mereka nih. Kaki mesti dempet-dempet. Saya dempet juga. Ibaratnya kata orang Betawi. Anda jual, saya borong.
Hilangkan ego madhab ketika kita berada di satu tempat. Itu ajaran ulama-ulama kita. Imam Ahmad, Pak, ketika beliau mau sholat qobliyah maghrib, ternyata warga di Irak itu tidak ada yang qobliyah maghrib. Beliau mengurungkan untuk sholat qobliyah. Imam Syafi'i ketika sholat di dekat kuburannya Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menghormati orang sudah meninggal, imam yang besar ini sudah meninggal, beliau tidak kunut subuh. Begitu cara mainnya. Jadi ketika Anda kunut, saya kunut juga, mengaminkan tapi tidak angkat tangan, ya masih kurang, egonya masih terus harus ditekan lagi, gitu ya. Yang kedua, kunut bid'ah. Kunut ada larangan dari Allah, nggak mungkin itu. Siapa yang bilang? Dalilnya mana? Dari perang Badar Rasulullah dilarang, mana itu hadisnya? Yang ada dalam Sahih Bukhari nomor 956, Anas bin Malik berkata, Rasul kunut subuh. Ini nggak ada yang bisa jawab. Kunut subuh dibid'ahkan oleh Ustadz Yazid Jawas yang sudah meninggal sebulan lalu. Tetapi beliau tidak pernah membahas yang hadis Sahih Bukhari ini yang saya tampilkan. Coba lihat. Dan ini nggak bisa dijawab sama mereka sama sekali dalam diskusi kita dengan mereka. Saya sih nggak menyalahkan yang kunut sah, yang tidak kunut sah. Yang nggak sah tuh, yang nggak bener tuh, yang nggak sholat subuh gitu. Ini lihat hadis Sahih Bukhari-nya, ya nomor 956. Tuh sudah ada. Ini nggak bisa dibantah. Ini bukan kunut nazilah. Ini indikasinya tidak ada kunut nazilah. Ya. Su'ila Anas, Sayyiduna Anas ditanya, aqonatan Nabi SAW fi subhi, apakah Rasul sholat subuhnya pakai kunut? Tuh, aqonata, apakah Nabi kunut? Fi subhi, dalam sholat apa? Subuh. Ini bukan lagi ada peperangan. Hadisnya cuma bunyinya kayak begitu. Qala, Anas menjawab, na'am, iya. Rasul kunut. Ditanya lagi, au qanata qabla ruku, apakah kunutnya sebelum ruku atau sesudah ruku? Qala, beliau menjawab, ba'da ruku, setelah ruku, yasiran, sejenak. Allahumma hdina fiman hadait, sampai selesai. Ini yang dipegangi oleh madhab Asy-Syafi'iyah, oleh ulama-ulama yang berkunut. Yang enggak kunut tetap sah. Ya. Dah. Itu Pak yang tadi saya katakan, perbedaan pendapat tetap ada dimanapun. Tapi jangan menyatakan, apalagi tadi saya dengar, ya Pak mereka bilang bid'ah gitu ya. Emang sedih sih, tapi nggak apa-apa. Jangan berputus asa, jangan berkecil hati, tetap merangkul semua umat Islam. Dan doakan semua umat supaya kita semuanya masuk surga bareng-bareng. Amin. Dapat keridhaan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala secara bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah. Cukup saya rasa Pak. Baik Tuan Guru, seluruh rangkaian kegiatan ini pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga dengan mengikuti kajian ini kita senantiasa mendapat keberkahan, ditambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Tuan Guru yang sudah hadir pagi ini memberikan pencerahan